Penegasan Pak PJ Wali Kota ya, bahwa Stadion Gajayana itu tidak di UT-UT. Jadi benar ini ya, Kecamatan Kedungkandang adalah kecamatan paling berot sekota Malang. Paling berot. Ya. Pemirsa, ketemu lagi bersama saya di podcast S. Kali ini kita bertamu bersilaturahmi ke kantor Camat Kedungkandang. Beliau adalah Pak Fahmi. Ini tadi kita tim Java 1 muter-muter Kecamatan Kedungkandang, lihat potensi Kedungkandang. Jadi kita akan bertanya langsung kepada pengampunya atau yang bau rekso. Ini namanya Pak Fahmi Fauzan. Kita sapa beliau. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat Siap. selalu. Pak Fahmi, ini teman-teman itu guyonannya. Ya. Kenapa di Kedungkandang kok tidak ada hotel? Atau belum dibuka keran investasi hotel di Kedungkandang atau seperti apa Pak Fahmi? Ini guyonannya teman-teman investor ini Pak Fahmi. Ya, hotel kok terpusatnya di Klojen, Belimbing gitu Pak Fahmi. Betul. Yang pertama yang saya komentari dulu, ini kan podcast S ya. S, Wah, ya. S itu berarti dingin ya. Berarti mendinginkan. Mendinginkan. Ya. Bukan manas-manasi. Bukan manas-manasi. Betul, mendinginkan, betul. Walaupun pada tingkat tertentu suhu itu harus dinaikkan. Itu. Ya. Nanti kalau kedinginan terus kadang. Oh iya. Kalau kedinginan nanti kita kan pasti butuh kehangatan gitu. Betul. Okay. Asik. Pak Camat paling asik iki lho kalau diskusi. Siap, monggo Pak, siap. Baik. Sebenarnya kalau ngomong hotel gitu ya, tentunya kita perlu melihat dari mana kacamata berpikir dari investor kan. Betul. Jadi kalau menurut saya justru pertanyaan yang tepat itu ditanyakan itu ke para investor ini. Ya, siap. Kenapa sih kok tidak milih Kedungkandang gitu ya? Oke. Nah itu pertanyaannya karena memang harus diakui memang apabila salah satu tolak ukur menggeliatnya perekonomian itu di satu wilayah kan pasti kita bukan saja ngomong UMKM yang banyak, tetapi secara umum sarana prasarana infrastruktur lah. Nah kalau infrastruktur di Malang secara umum termasuk di Kedungkandang sudah no problem lah gitu ya. Sudah mapan sudah cukup. Nah tapi kenapa tidak tidak tertarik? Dan salah satu itu dari segi infrastruktur kalau kita ngomong ke wilayah, dan biasanya sebuah wilayah itu dibilang dalam tanda petik maju modern itu kalau ada mall-nya, ada hotelnya, ada hotelnya, paling tidak itu ikon lah gitu lah. Kalau kita ngomong satu kemajuan sebuah wilayah. Memang secara umum kenapa tidak terlalu tertarik kalau saya lihat karena memang sebenarnya dari sisi infrastruktur jalan itu sudah bagus, sudah mapan di sini. Hanya saja titik-titik aksesnya itu memang relatif sedikit gitu titik aksesnya. Jadi akses yang mau ke wilayah Kedungkandang ini kan sebenarnya sangat terbatas. Kita kan pasti melihatnya jembatan Kedungkandang ini. Kemudian dengan jembatan Kedungkandang, kemudian dengan Jalan Rajasa. Jalan Rajasa ini dengan pasar Gadang, Duk Gadang. Nah, kita lihat bagaimana akses di situ itu sehingga orang juga akan enggan itu ya, harus lewat situ. Ya. Padahal kan jalan utama dari Bandara Abdurrahman Saleh Pakis itu kalau ke Kedungkandang kan langsung satu. Iya, betul. Makanya memang
poros, mulai dari keluar masuk pintu tol. keluar masuk pintu tol itu dan bahkan sampai ke Pakis sana itu kan kita sebenarnya lurus ini. Lurus satu arah sampai lurus bandara. apa namanya ke bandara gitu loh. Nah, sehingga memang akan memudahkan. Tetapi memang yang lebih populer mungkin lebih populer kalau investasi di sini bukan di sektor-sektor itu ya lebih kepada properti, perumahan. Tapi kalau barang dan jasa kayaknya masih belum menonjol di Kedung Kandang ini. Sehingga memang perlu ada tarikan ya, yang kita bangun, kita dorong, kita sebagai di aparat di wilayah tentunya. Kita berharap dengan adanya pembangunan di kawasan timur ini, di kawasan Kedung Kandang ini akan mengundang. Jadi bukan masalah ada hotel atau tidak, ada mall atau tidak, tetapi itu nanti akan ketika ada tarikan gitu ya. Makanya saya tadi kalau tadi Pak PJ Wali Kota tadi sempat menyampaikan peluang-peluang untuk stadion misalkan di kawasan Kedung Kandang misalkan. Nah, tentunya ini menjadi akan menimbulkan ya tentunya membangkitkan kawasan di kalau misalkan. Jadi benar Pak ya, isu akan ada bangunan gedung stadion baru ya. Gajayana kan tetap ya Pak PJ Wali Kota. Ya, itu penegasan Pak PJ Wali Kota tadi itu bahwa Stadion Gajayana itu tidak diutik-utik gitu ya, tidak diutik-utik. Sama sekali. Ini penegasan langsung kepada Pak Camat untuk memperkuat pernyataan Pak PJ Wali Kota bahwa Stadion Gajayana tidak akan ditukar guling, tidak dibangun hotel. Betul Pak ya? Tidak. Jelas. Jadi tapi memang ada rencana pembangunan stadion baru di Kedung Kandang. Jadi wacana yang dibangun itu adalah bagaimana sebenarnya, jadi memang membutuhkan gitu ya, membutuhkan stadion, sebuah stadion yang cukup representatif, yang memadai, yang kelasnya bisa untuk untuk pertandingan-pertandingan yang lebih kelasnya lebih tinggi lah gitu ya. Nah, sehingga ini tetap Stadion Gajayana ini tetap, tetapi wacana yang dibangun itu karena adalah di samping tentunya apabila ini diarahkan pembangunannya itu di Kedung Kandang, dan memang itu yang paling memungkinkan karena masih cukup banyak lahan-lahan, area-area yang terbuka yang bisa dibangun aksesnya untuk sebuah stadion yang apapun siapapun pelaksananya, kapanpun itu dilaksanakan rencananya, kita juga masih belum punya. Tapi yang paling rasional memang wilayahnya Kedung Kandang. Kedung Kandang yang paling rasional. Kalau mau ditaruh di Klojen mau di mana atau di yang lainnya tidak dari segi jadi untuk kawasan yang lebih bisa ditata untuk persiapan ke sana itu yang lebih layak, itu yang lebih memadai, lebih yang terbuka peluang-peluangnya itu untuk melakukan persiapan-persiapan itu ya di wilayah Kecamatan Kedung Kandang. Kedung Kandang memang secara wilayah terluas dan secara penduduk terbanyak Pak. Terbanyak ya. Tapi memang tingkat kepadatannya itu masih mentoleransi untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar. Betul. Ada isu pembangunan stadion bertaraf internasional di Kedung Kandang yang paling timur. Terus yang kedua ada isu pembangunan sirkuit sepeda motor, sirkuit balap. Betul juga ya Pak ya. Jadi apapun bentuk investasi besar yang akan diarahkan ke kawasan Kecamatan Kedung Kandang ini di wilayah ini masih cukup terbuka karena apakah itu sirkuit, stadion atau mungkin hotel sekalipun gitu ya yang besar. Kalau misalkan ada alun-alun baru itu kita peluang jadi kawasan-kawasan terbuka kita masih cukup gitu ya, masih cukup tersedia. Sekarang kan tinggal tergantung kepada perencanaan kotanya. Betul. Artinya memang sangat visioner ketika pemerintah Kota Malang itu hendak membangun proyek-proyek mercusuar dan
memindahkan keramaian ke gedung Betul. kandang ya Pak ya. Sebenarnya bukan memindahkan itu Bukan ya, tetapi memindahkan, menyebarkan Oke, pusat-pusat oke. kegiatan baru, pusat-pusat layanan, pusat-pusat Betul, layanan betul, baru, betul. sama seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang beberapa waktu lalu dengan adanya perkantoran terpadu dan Gor Ken Arok ini termasuk dan yang lainnya gitu ya. Apalagi nanti ada terusan jalan tol Malang Blitar Pak. Apalagi Aksesnya, itu gitu loh. Oke. Itu. Siap. Oke Pak, jadi artinya memang potensi pembangunan ke depan itu akan di Kedung Kandang. Tapi pertanyaannya sekarang Pak, kalau menurut Pak Fahmi sebagai camat Kedung Kandang, masyarakat Kedung Kandang ini sudah siap nggak Pak dengan laju percepatan pembangunan yang akan diperkirakan sangat pesat ke depan? Siap nggak SDM-nya warga ini Pak? Atau kalaupun nggak siap, apa yang harus dilakukan? Kalaupun siap, apa yang harus dipersiapkan? Sebenarnya bukan bukan persoalan siap atau tidak siap ya, karena apapun yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Malang termasuk oleh Kecamatan Kedung Kandang dalam hal mengantisipasi laju atau percepatan pertumbuhan atau perkembangan maupun pembangunan di wilayah Kecamatan Kedung Kandang itu kan kita usahakan bagaimana tetap memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kedung Kandang. Itu yang utama. Jadi bukan masalah siap atau tidak siap. Ya memang kewajiban pemerintah Kota Malang untuk menyiapkan masyarakat, melibatkan masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat menjadi merasa tidak memiliki gitu ya, tidak memiliki sebuah kegiatan pembangunan yang besar. Siap. Gitu. Profil penduduk Kedung Kandang sendiri bagaimana Pak? Homogen, heterogen atau seperti apa dalam menghadapi tantangan ke depan? Dengan perkembangan sekarang ini, sebelumnya masyarakat Kedung Kandang kan relatif lebih homogen ya. Homogen, kalau kita ngomong homogen dari sisi apa gitu, kita tentunya punya ukuran yang berbeda-beda. Tetapi kalau saya melihat memang jadi kawasan masyarakat kita itu Kedung Kandang itu kalau saya lihat itu misalkan di daerah mulai dari Mergosono, dari Kota Lama, Mergosono, Bumiayu. Nah ini utamanya mereka banyak mengisi daerah-daerah wilayah-wilayah di aliran sungai sehingga memang dari sisi kepadatan penduduknya cukup tinggi. Sehingga tentunya problemnya akan berbeda pula gitu loh. Kemudian ada kawasan-kawasan Baran ya. Kalau Sawu Jajar, Madiopuro, Lesanpuro itu ada di kalau Lesanpuro atas jadi yang di bawah gitu ya. Itu sudah kawasan-kawasan perumahan yang relatif lebih homogen heterogen. Nah, kemudian yang di kawasan atas. Kawasan atas ini yang cukup kental budaya-budaya seni budayanya. Termasuk seni budaya Bantengan yang terkenal sekarang ini dengan beroknya itu, lalu pencak, jaranan kepang itu kuda lumping. Itu masuk ujung juga kan ada di wilayah kecamatan. Jadi kalau kita ngomong budaya untuk kelompok-kelompok kesenian Bantengan ini aja bisa sampai 60-an. Sampai 60-an. Tapi yang tercatat ini baru sekitar luas banget, Pak ya. Iya, bahkan ada seperti di Kelurahan Cemoro Kandang itu hampir di setiap RW, setiap RW-nya itu punya gitu loh. Iya. Ya, dan banyak kelompok kelompok-kelompok 60, Pak. Sampai 60. Berarti kalau dibagi 12 kelurahan
masing-masing kelurahan ada 5 berarti. Ya itu kalau kita membaginya rata-rata gitu ya. Iya. Tetapi ini banyak mengelompok itu di kawasan Baran nanti ini. dikasih prediksi aja Pak, Kecamatan Kedung Kandang, kecamatan paling berot. Ya boleh. Kecamatan paling berot dalam artian positif loh ya. Ya, berot dalam. Karena berot itu kan juga identik dengan laju percepatan. Berot kan? Iya. Iya kan? Karena Jadi, ke depan ini memang betul. Kedung Kandang berot beneran. Harus dan bukan berowot ya, beda. Bukan berowot, berowot bukan. ya kan, berowot. bukan berowot. Bukan berot itu ya. Laju Jadi percepatannya luar biasa, akselerasinya luar biasa itu kan berot, Pak. harus ya memang kita harus memberikan makna-makna atau definisi-definisi yang positif ya. Positif, betul. Gitu. Ini berotnya berot positif loh ya. Ya. Jadi karena tadi ada budaya, bayangkan ada 60 grup. Sampai jaranan, 60-an ya. Bantengan kan dari 12 kelurahan kalau dibagi rata-rata berarti. Ya, jadi jadi kalau saya jadi Bantengan, kemudian Jaranan, Jaran Kepang itu udah Lumping, kemudian Pencak, kemudian Ujung, ini kesenian Ujung itu yang Nah, itu belum lagi kalau misalkan kita mendata kelompok-kelompok seni budaya hadra, solawatan yang kita yang gitu-gitu, terbang jido. Nah, itu kan kita belum itu kan segmen yang berbeda lagi gitu ya. Nah, itu makanya cukup kental seni budaya kalau di Kecamatan Kedung Kandang ini. Betul. Karena kalau di Kecamatan Kedung Kandang ini di Ngrebek itu kan ada Mas Ari Dengklur juga, Pak ya. Pengrajin itu ya. Iya, betul. Pengrajin juga itu kan keren itu Mas Ari itu, Mas Ari Dengklur Angklung itu sampai diekspor ke luar daerah juga itu Pak. Betul. Sampai diekspor ke Malaysia juga itu kendang sama betul. itu. Dan memang ya kita harapkan bagaimana mengimprove ini seni budaya ini supaya lebih kekinian gitu ya. Jadi yang lebih menonjol bisa kita tonjolkan, harus bisa kita tonjolkan seninya yang artistik yang dia tidak lekang oleh zaman dan dia akan bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi saat ini. Nah, itu yang cukup penting. Nah, itu tadi kan istilahnya berot, Pak, mampu menyesuaikan dengan akselerasi kemajuan teknologi yang ada saat ini. Betul. Berarti benar ini ya, Kecamatan Kedung Kandang adalah kecamatan paling berot sekota Malang. Paling berot. Iya. Ya, Kecamatan Kedung Kandang, pemirsa, ini kita nemu istilah baru adalah kecamatan paling berot sekota Malang. Kenapa dikatakan berot? Karena ke depan diprediksi laju atau akselerasi ekonominya luar biasa. Apalagi tadi disampaikan bahwa rencana Pemkot Malang untuk mengembangkan Kecamatan Kedung Kandang tadi dengan adanya pembangunan stadion olahraga berskala nasional bahkan internasional, ada sirkuit, ada alun-alun, bahkan nanti hotel dan sebagainya. Itu kemudian dibarengi dengan semakin berkembangnya seni budaya yang ada di Kecamatan Kedung Kandang, otomatis bahasanya ini akan berot dengan sendirinya. Begitu Pak ya? Iya. Oke. Kita Pak, berharap seperti itu. Pesan kepada warga Kedung Kandang khususnya dan warga Kota Malang ketika akan menghadapi laju perkembangan pembangunan ekonomi yang luar biasa tadi, baik sosial budaya kan pasti kepengaruh. Apa yang kemudian pesan Pak Fahmi sebagai camat Kedung Kandang kepada masyarakat Kedung Kandang dan masyarakat Kota Malang, Pak? Kuatkan pendidikan. Edukasi kepada masyarakat itu yang harus. Itu yang harus yang paling menonjol. Kalau untuk persoalan kesehatan, memang problem-problem sosial di wilayah Kecamatan Kedung Kandang ini juga tidak kalah begitu ya. Tidak kalah banyak problemnya itu dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Kota Malang ini. Tetapi saya melihat yang cukup menonjol itu adalah lebih kepada bagaimana membangun melakukan edukasi ke masyarakat. Bukan hanya soal Maksudnya pendidikan ini bukan pendidikan formal, Pak? Nah, betul. Jadi bukan hanya soal
pendidikan formal saja bahwa SD, SMP, SMA ini bagaimana ini tetapi yang terutama melakukan mengedukasi masyarakat. Jadi meningkatkan literasi masyarakat sehingga tidak terkaget-kaget dengan percepatan pembangunan yang mungkin akan segera terjadi, tetapi di sisi lain harus mempertahankan seni, budaya, tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal. Masuk akal. Karena kalau masyarakat tidak terdidik, tidak teredukasi, tercerahkan, pasti nanti rawan. Betul. Makanya kita harapkan itu tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ya siapapun yang peduli dengan problem-problem di ke depan wilayah Kecamatan Kedung Kandang ini, kalau menurut saya visi-visi untuk mengembangkan bukan sekali lagi kita tidak bicara semata-mata pendidikan formal, tetapi bagaimana kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, karena itu yang paling kalau menurut saya itu supaya paling tidak ada penting. gegar budaya, Pak ya. Betul. Moro-moro untuk kemajuan benar. Itu sih tidak ada shock kultur. Tidak ada shock kultur. Oke. Berarti kuatkan pendidikan. Kuatkan, itu aja. Kalau kuatkan pendidikan, karena gimana ya? Berarti ini tanggung jawab semua pihak, Pak ya. Tokoh masyarakat, alim ulama, politisi. Betul. Ya, Pak, semuanya kalau menurut saya dan ya kita berharap siapapun siapapun nantinya yang punya kepedulian terhadap pengembangan masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Kedung Kandang, kita fokus pada edukasi masyarakat, peningkatan kualitas SDM-nya, baik melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, maupun juga internalisasi nilai-nilai yang dilakukan karena oleh memang para bahaya tokoh juga, masyarakat. Pak ya, ketika akselerasi atau kemberotan pembangunan ini cepat, masyarakat nggak ngikuti. Betul. Pasti konflik itu. Konflik. Pasti konflik. Mungkin daerahku kok saya naik dewe dan sebagainya. Nah, itu yang Oke. Luar biasa ini Pak Camat ini. Cerdas juga ini Pak Camat ini. Oke, siap. Baik pemirsa, jadi ini solusinya kalau mau membangun Kedung Kandang adalah kuatkan pendidikan. Dalam hal ini bukan hanya pendidikan formal SD, SMP, dan SMA atau sederajat, tapi juga bagaimana pendidikan yang bisa mengedukasi dan memberikan pencerahan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kecamatan Kedung Kandang. Tentu ini menjadi tanggung jawab semua pihak, tokoh masyarakat, alim ulama, kemudian ASN-nya, terus tokoh-tokoh masyarakatnya, kepemudaan, dan semuanya tanggung jawabnya memang untuk mengedukasi masyarakat. Tapi ini tadi yang jelas bahwa ke depan Kedung Kandang itu berot dalam artian positif. Ini akan sangat banyak akselerasi yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang di Kecamatan Kedung Kandang. Ini kalau warganya tidak siap, pasti akan muncul banyak persoalan-persoalan baru, dan ini memang sekali lagi butuh tanggung jawab kita semuanya untuk saling mengedukasi dan memberikan pencerahan. Begitu ya Pak ya? Ya. Siap. Betul. Pak Fahmi, terima kasih ini. Gitu saja. Sekali. Oke, siap. Terima kasih. Ya, ini saya doakan dengan kemberotannya Kecamatan Kedung Kandang jadi metropolis baru, Pak. Amin. Betul begitu, Pak ya? Betul. Siap. Kita harapkan seperti itu. Siap. Pemirsa, terima kasih. Ketemu lagi bersama saya di podcast S edisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe Java 1. Tetap sehat, tetap semangat.